Sama-sama surat Al-Mutaffifin dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan dibuka. Silakan. Isti'adzah. Dha-nya ditebalkan. Yadhun, ala yadhun, dhu-nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan kesempatan mempelajari Al-Quran, karena ini adalah merupakan nikmat dan karunia Allah terbesar bagi kita hambanya, yang dengannya, dengan keimanan serta Al-Quran, keimanan, iman dan ilmu yang dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mencela perilaku tidak adil atau zalim dalam takaran maupun timbangan. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengapa praktik-praktik semacam itu bisa berdosa sehingga berdampak pada celaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Hal ini tidak lain disebabkan karena zalim
berlaku tidak adil dalam takaran maupun timbangan, itu adalah sebuah keburukan menurut fitrah manusia. Jadi orang akan menganggap hal yang demikian adalah hal yang buruk, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu menyebutkan dalil mengapa praktek seperti ini bisa mendatangkan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyampaikan nasihat atau mau'izah tentang hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Jadi di sini Allah menyampaikan nasihat tentang hari pembalasan, mengingatkan ya tentang hari kiamat, hari pembalasan. Ya. Dengan menanyakan apakah mereka tidak tahu bahwa nanti akan ada hari kebangkitan di hari akhir kelak. Mereka akan dibangkitkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka mengira? Sebenarnya di sini mengira di sini ya, apa makna sesungguhnya? Apakah mereka tidak yakin, gitu kan? Karena dhann, kata dhann di dalam Al-Qur'an itu ya ada dua maknanya. Yang pertama apa? Ya, sangkaan. Yang kedua yakin. Jadi kalau prasangka itu menunjukkan keraguan. Sedangkan banyak kata dhann di dalam Al-Quran itu maknanya al-yaqin, lawan dari keraguan-raguan. Seperti di surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, ayat 46. Ya, itu kalau diartikan dhannya di situ mengira, seakan-akan ya orang yang khusyuk dalam sholatnya itu dia tidak yakin, karena dia apa? Menyangka, mengira saja bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya mereka dikembalikan. Tetapi di situ maknanya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang meyakini, wahum yatayaqqanuna annahum mulaqullah, ya, mereka yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah. Jadi di dalam bahasa Arab pun penggunaan kata dhann itu banyak digunakan dalam arti apa? Yakin. Seperti di ayat ini ya, Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka itu meyakini, ya, ala yatayaqqanu haula'i annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya, ay mukhrajuna min quburihim lillahi rabbil alamin. Mereka dibangkitkan pada hari kiamat, dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka untuk menghadap Allah Rabb alam semesta. Liyaumin azim. Kemudian Allah berfirman liyaumin azim, pada suatu hari yang dahsyat. Hari apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari tatkala manusia itu yaqum, berdiri ya, menghadap Rabb alam semesta. Ya. Jadi dari sini kemudian juga hari kiamat
Dinamakan dengan apa? Hari kiamat, karena pada hari tersebut manusia berdiri. Yauma yaqumun nas. Pada hari tersebut tatkala manusia itu berdiri, ya. Jadi dinamakan yaumul qiyamah. Qiyamah itu diambil dari asal kata qama yaqumu qiyaman. Qama yaqumu qiyaman. Jadi inilah salah satu di antara nama-nama hari apa? Kiamat. Ya, al-qiyamah. Ya. Yaumul qiyamah. Allah berfirman apa? Yauma yaqumun nas. Hari di mana manusia berdiri. Ya. Tadi asal katanya apa? Jamaah qama yaqumu qiyaman. Ya, yang artinya berdiri. Adapun al-qiyamah itu sendiri diambil dari kata al-qiyam. Ini masdar. Ya, asal kata dari qama yaqumu qiyaman, al-qiyam. Nah, kemudian ditambahi tak marbutah ini sebagai sighah mubalaghah atau hiperbola. Ya, untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar berdiri. Bahwa mereka benar-benar berdiri. Ya, karena manusia pada hari kiamat mereka kelak akan benar-benar berdiri dalam waktu yang sangat lama untuk menanti kedatangan Allah dalam rangka menyidang mereka. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, sampai-sampai disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Diceritakan, digambarkan, ya, bahwa hari kiamat yang mengerikan itu Allah menurunkan atau mendekatkan matahari itu berjarak hanya 1 mil, sehingga manusia berada dalam keadaan yang mengenaskan, sangat kepanasan. Ditambah lagi pada hari tersebut manusia itu dibangkitkannya dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki dan belum disunat. Ini penting untuk kita dalami, kita hayati, kita bayangkan, coba, karena ini hari yang pasti. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, itu sampai membuat Ibunda Aisyah, ya, penasaran. Jadi yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Maka Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya, sebagian mereka akan melihat sebagian lainnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, kondisinya
keadaannya itu jauh lebih mengerikan daripada seseorang melihat yang lainnya, sebagian melihat yang lainnya. Jadi saking mengerikan kondisi keadaan, saking mengerikannya, maka itu tidak membuat orang itu berpikir untuk melihat orang lain. Masing-masing punya urusannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, seperti yang kita bahas di surat Abasa. Setiap orang punya urusannya masing-masing. Saking mencekam, mengerikannya, sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Masing-masing khawatir, masing-masing hanya memperdulikan dirinya sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, sampai pada kerabatnya yang paling dekat sekalipun sudah nafsi-nafsi. Kepada saudaranya, kepada anak istrinya, tidak ada yang peduli pada hari tersebut. Saking dahsyatnya, saking mengerikannya kondisi pada hari tersebut. Ditambah lagi apa jadi jemaah tadi? Matahari didekatkan hingga 1 mil jaraknya. Jadi, dan itu manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di bumi, dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka berdiri dengan sangat lamanya menunggu keputusan Allah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan mencekam. Keringat mereka bercucuran, sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ya, keringat seseorang itu disesuaikan dengan keimanannya. Kalau imannya tinggi, keringatnya sedikit. Sebaliknya, kalau imannya buruk, semakin tinggi keringatnya. Bahkan ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, pinggangnya, mulutnya, kepalanya, wajahnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringat. Inilah bukti kedahsyatan hari tersebut. Kata Nabi SAW, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi. Ya, matahari pada hari kiamat didekatkan kepada manusia kami qadari milin hatta takuna minhum kami qadari milin, hingga jaraknya dari mereka itu hanya 1 mil. Maka orang-orang itu berdasarkan amalnya, fayakunun nasu ala qadri a'malihim. Orang-orang itu berdasarkan amalannya dalam hal keringat, fil araqi. Faminhum man yakunu ila ka'bayhi, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila haqwayhi, wa minhum man yaljimuhu al-araq iljama. Ada di antara mereka yang keringatnya sebatas 2 mata kakinya, di antaranya ada yang keringatnya hingga kedua lututnya, ada yang keringatnya hingga kedua pinggangnya, dan ada yang keringatnya sampai ke mulutnya, menahan mulutnya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dengan bentuk yang lain. Pada hari tersebut Allah membangkitkan manusia atau menjadikan manusia itu kuat untuk menahan panasnya matahari, walaupun dalam keadaan yang susah payah. Meskipun pada hari itu tidak ada makan dan minum. Ini murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun manusia dalam kondisi yang sangat kepayahan, kepanasan, ya, mereka tidak kuat, tapi juga tidak bisa mati lagi, ya, tidak bisa mati. Beda dengan sekarang, ketika kita masih di dunia, maka
andai matahari itu diturunkan sedikit saja, mungkin manusia akan binasa. Betul. Nah, pada hari tersebut ya, manusia Allah jadikan apa? Kuat. Ya, menahan panasnya matahari yang didekatkan itu walaupun dengan susah payah, kepanasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ayat yang ke-7. Coba dibaca. Maaf saya suaranya agak bindeng ini ya. Ayat yang ke-7 sampai 17. Ya, kita simak dulu. Loh, ikut-ikutan. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Hasbuk. Barakallahu fikum. Coba sebelah sini dibaca ayat ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Kalla in apa artinya? Ya, bacakan artinya. Sekali-kali kalla, sekali-kali tidak. Ya, dibaca salah satu aja. Ya. Fadhal Ustaz. Ya, kitab atau catatan orang yang durhaka apa? Benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Ya. Apa itu sijjin? Ya, nanti ditanyakan di ayat setelahnya. Baik, sekarang kita pelajari kata yang mungkin pernah kita sampaikan di juz amma ini, di awal juz amma. Di surat An-Naba kan juga ada kata kalla. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Di sini juga ada kata kalla. Nah, kata kalla sebagaimana yang sering kita dapati di dalam Al-Quran. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa kata kalla itu terkadang sebagai kata pengingkaran atas perkataan sebelumnya, namun juga terkadang maknanya sebagai pernyataan, ya, atau penekanan, sehingga maknanya haqqan, ya, haqqan. Ini sebagai apa? Penekanan, ya kan? Nah, di situ dijelaskan, ya.
Jadi katakanlah di dalam Al-Quran ada dua maknanya. Jadi di sini tergantung konteksnya, ya. Dan dari sini kita akan dapat mengetahui apakah sebaiknya kita berhenti pada kata kalla atau disambung. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat di sini. Ada yang melarang berhenti pada kata kalla secara mutlak. Yang kedua, ada yang membolehkannya, boleh berhenti pada kata kalla secara mutlak. Dan yang ketiga, diperinci. Ya. Jadi dalam hal berhenti atau hukum berhenti pada kata kalla ini ada khilaf tadi, ya. Jadi di sini nampaknya kalau kita perhatikan konteks ayatnya, maka memang ada kata kalla yang sebaiknya kita berhenti, ya, padanya. Seperti nanti di kalla yang ke ayat 14, gitu ya. Kalla bal rana ala qulubihim, ya. Jadi kata kalla yang ma yahsunul waqfu alaih, yang kita lebih baik berhenti di situ, itu kata kalla yang maknanya adalah pengingkaran terhadap perkataan sebelumnya. Nampaknya kata kalla yang ada di ayat yang ke-7 pun itu sebagai bentuk pengingkaran, ya. Maknanya di sini kalau kita lihat konteksnya, ini pengingkaran bukan, atau pernyataan. Oh, pernyataan, penekanan. Ini lebih kepada penekanan. Mohon maaf. Di ayat yang ke-7 ini makna kata kalla, ya, itu sebagai penekanan. Ya, sebagai apa? Penekanan. Bukan pengingkaran terhadap kata sebelumnya. Maka di sini termasuk yang mala yahsunul waqfu alaih, sebaiknya tidak berhenti tapi disambung, gitu nggak? Ini faidah, ya, di dalam bacaan, yaitu katakanlah hukum waqafnya, ya, dan wasalnya. Nah, dalam ayat ini ternyata maknanya adalah haqqan inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya. Jadi kalau tadi diartikan sekali-kali tidak, seakan-akan itu pengingkaran, namun sebenarnya ini maknanya apa? Sungguh benar-benar, ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan maknanya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, di mana di sini secara hukum wakafnya, ya, ya, mala yahsunul waqfu alaih, ya. Maka kalau demikian berarti kata kalla di sini maknanya apa? Sungguh benar-benar, ya. Catatan orang-orang yang durhaka itu lafi sijjin, benar-benar tersimpan dalam sijjin. Namun sekali lagi, menurut penafsiran yang kedua, ya, ini juga dapat bermakna ar-rad' anit takdzibi biyaumil, ini sebagai apa? Pengingkaran, ya, terhadap pernyataan sebelumnya, yaitu pernyataan yang mendustakan hari kebangkitan. Ini katakanlah ini disebutkan sebagai harfu rad'in wa zajrin, sebagai kata pengingkaran terhadap apa yang didustakan oleh orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, itu hari kebangkitan. Maka di sini juga dapat dimaknai katakanlah itu sebagai
kata pengingkaran. Kalau demikian maka boleh berhenti di sini. Ya. Ala kulli hal, ya, di sini kata kalla dapat dimaknai sebagai pengingkaran dan dapat dimaknai sebagai penekanan. Ya, jadi dua-duanya bisa dikompromikan. Ya. Ini maksudnya apa? Allah menyampaikan bahwa orang-orang fujar, orang-orang yang durhaka itu semua catatannya ada dalam kitab atau dalam sebuah catatan yang tercatat di batu hitam yang terletak di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Namun itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya bagaimana hakikatnya. Yang kedua, maksud daripada ayat ini, catatan orang-orang yang durhaka, kitabal fujjar. Maksudnya adalah bahwa akhir kesudahan mereka itu, tempat kembalinya mereka itu adalah di Sijjin. Sijjin dalam arti tempat yang sempit. Ya, seperti penjara yang dalam bahasa Arab disebut dengan kata sijin. Ya, penjara itu dalam bahasa Arab itu apa? Sijin. Sijnun gitu ya. As-sijin. Nah, sijjin itu artinya adalah tempat yang sempit, ya, yang seperti penjara. Ya, penjara yang sempit. Maka dalam hal ini sijjin juga nanti dapat diartikan sebagai neraka jahanam yang sempit tempatnya, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka atau fajir, ya, jamaknya fujjar. Inilah sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, karena beliau condong pada pendapat sijjin itu adalah tempat yang sempit, ya, terletak di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah, ya, yaitu neraka jahanam. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma adraka ma sijjin." Di sini, ya, Allah bertanya. Jadi, namun pertanyaannya merupakan bentuk pengagungan, ya, pengagungan terhadap apa yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Sijjin itu apa? Tahukah kalian apa itu? Tahukah kamu apa itu sijjin itu? Dan Allah mengulangi, ya, penyebutan sijjin di dalam kata ini, pertanyaan ini, ya, ini dalam bentuk istifham. Ini pertanyaan, dan ini merupakan di antara uslub Al-Quran, ya, atau metode di dalam Al-Quran untuk menjelaskan bahwa yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang penting. Masih ingat di akhir surat Al-Infitar kan ada firman Allah, "Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin." Ya. Itu dalam bentuk pertanyaan, ya, untuk menunjukkan, menerangkan bahwa yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang penting. Dan di sini kalau kita mendapati ayat semacam ini, maka kita ini sebenarnya tidak hanya sekedar ditanya, tahu enggak? Bukan. Terus kalau tahu sudah enggak. Tapi maksudnya kita harus memperhatikan apa yang ditanyakan. Sesuatu yang ditanyakan ini bukan hal yang biasa. Kita harus memperhatikan, kita harus mengetahui, ya, saking agungnya, pentingnya sesuatu yang ditanyakan tersebut.
Kemudian Allah berfirman, kitabum marqum, yaitu kitab yang marqum. Apa artinya? Di situ diterjemahkan apa? Kitab yang berisi catatan amal. Marqum ini bukan nama orang ya. Marqum maksudnya maktubun. Ya. Kitab yang tercatat, yang catatannya itu dalam keadaan terpahat gitu ya. Terpahat. Paham nggak maksudnya seperti apa? Dipahat gitu ya. Kalau batu itu di apa? Iya, dipahat ya, atau kain. Catatannya terpahatkan atau kitab yang terpahatkan. Jadi catatan amal tersebut seakan-akan dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada perubahannya lagi. Tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang diubah-ubah, tidak ada perubahan. Dan itulah yang dimaksud dengan sijin. Ya, buku catatan yang dipahat. Artinya kalau sudah tercatat di situ tidak akan ada lagi perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, perubahan sedikit pun. Tentu kita mengimani, ya, meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah pun mencatat setiap atau siapa saja yang nanti akan menjadi penghuni surga, siapa saja nanti yang akan menjadi penghuni neraka. Dan itu sama sekali tidak ada perubahan dalam catatan tersebut. Hanya saja ya ada di antara manusia yang dia tahu dia akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan atau mempertanyakan, gitu ya, kenapa harus beramal jika kita sudah tahu kita akan menjadi penduduk neraka? Ya, maka dijawab apa? Karena kita tidak tahu kita ini nanti akan menjadi penduduk neraka atau penduduk surga. Maka di sini Rasulullah SAW ya menganjurkan kepada kita, beramallah, i'malu, ya, beramal sajalah, ya, karena kita tidak ada yang tahu, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, kita ini nanti akan menjadi penduduk neraka atau penduduk surga. Beramal sajalah kalian, karena setiap orang fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan tujuan ia diciptakannya. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang itu disebut sebagai orang yang ahlu sa'adah, orang yang berbahagia, maka atau artinya dia adalah penghuni surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Wa amma man kana min ahli syaqawah atau min ahli syaqa fayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Dan barang siapa orang yang digolongkan termasuk orang yang celaka, artinya dia adalah penduduk neraka, maka dia pun akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Demikian ya kajian kita pada kesempatan kali ini sampai di ayat yang ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.